Ini ada Bang DL katanya mau nanya. David Lali. David Lali. Ya Bung. Bung. Sikat Bung. Kalau saya mau tanya kayak gini kakak, jadi misalnya nih, ya kita nih semua punya masa lalu kan buruk nih. Satu hal yang saya pegang sekarang ialah sedikit tutup hati gitu kan, ingin dekat perempuan tuh kayak macam takut, waduh nanti dia terima saya ke tidak. Kalau ketika dia tahu masa lalu saya, apakah dia akan menerima dengan masa lalu yang mau dibilang buruk? Maksudnya dalam hal ini saya sudah bertobat gitu, tapi Ya. ada pikiran-pikiran bahwa kenapa macam apa, aduh nanti dekat dia nih, dia mau terima atau tidak? Nah, kira-kira itu kenapa tuh? Apakah solusinya memang saya yang belum siap untuk buka hati untuk seseorang, atau memang saya masih terpenjara dengan masa lalu yang masih sering membayangi? Ini kira-kira Yang namanya ya kesalahan pasti, namanya dosa pasti menghasilkan rasa malu. Sudah pasti. Cuman kalau emang dia dalam tanda kutip jodoh kita, dia akan bisa menerima masa lalu kita. Karena tanpa masa lalu kita nggak jadi yang sekarang. Dan gue selalu bilang sama orang, kalau emang itu dari Tuhan, dia akan paling enggak ketika lu, dan gini, lu bisa jadi apa adanya, artinya dia berhak tahu yang sebenarnya. Kalau lu benar-benar sayang sama dia mesti tahu lu itu sebenar-benarnya kayak gimana. Karena gini, untuk diterima apa adanya, dimulai dengan menjadi apa adanya, right? Lu nggak bisa diterima apa adanya kalau dia tuh nggak tahu siapa lu yang sebenarnya. Ngerti ya? Jadi lu mesti jujur gitu. Gue nembak istri gue waktu itu, yaitu gue dengan kejujuran. Walaupun resikonya gue dibilang bego sama semua orang, men. Ketika gue bilang, gue dibilang goblok sama sepupu gue sendiri. Dia bilang, lu kemarin nembak diterima nggak? Enggak, men. Emang nembaknya gimana? Kata dia, gue nembaknya gini, gue ceritain lah dulu keburukan gue semua, gue jatuh, gue udah sampah dan segala macam. Goblok, kata dia, mana ada mana ada sih orang yang ngelamar kerja, portfolio yang jelek-jeleknya dimasukin di portfolio, kan nggak ada. Maksudnya berantem baru kerja seminggu terus berantem dikeluarin, masa lu masukin yang bagus-bagus, men. Juara lomba makan kerupuk gitu loh, balap karung lu masukin yang gitu-gitu, nggak mungkin dong yang jelek-jelek lu masukin. Cuman gue saking polosnya gini loh, karena gue percaya prinsip itu. Ya dia itu kalau gue beneran sayang sama dia tuh berhak tahu gue itu siapa. Karena gue pengen diterima apa adanya, gue harus jadi apa adanya. Dan puji Tuhan ditolak terutama, dan akhirnya ya entah gimana lah 6 bulan jaga jarak karena ditolak, tapi tetap sayang sebenarnya, tetap ngarep gitu, Tuhan gue pengen maksudnya kalau bisa ya gitu ya. Nah, akhirnya 6 bulan kemudian kita somehow deket lagi dan gue tembak lagi, dan akhirnya kita 3 tahun pacaran, terus sudah 10 tahun married deh. Maksud gue nggak pernah nyangka, dimulai dari penolakan. Seringkali kita cenderung berbohong karena kita takut ditolak. Ketakutan untuk ditolak itu bisa manusiawi, tapi bisa juga kekanak-kanakan. Karena anak kecil nggak suka gini, ciri-ciri ya anak kecil ya. Gini, nggak nanya mau nginep di rumah temennya, karena tahu kalau nanya pasti nggak boleh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi dia akal-akalin tuh, bokis-bokis kan. Kamu mau kemana? Ya, aku lagi sama ini mah. Ya nanti pulang, gampang nanti ntar gini. Nggak tahu udah kemalaman nih. Gitu. Tapi nggak taktik-taktik gitu. Nah, itu ciri-ciri bocah. Bocah tuh begitu. Ya, jadi makanya gini, kalau lu mau diterima apa adanya, emang harus dimulai dari apa adanya. Lu ceritain dah semua keburukan lu, dan kalau emang dia dari Tuhan, gue percaya dia pasti bisa memaafkan. Ya, karena dia cukup Kristen untuk memaafkan. Karena gini, kalau dia nggak bisa nggak bisa terima masa lalu lo yang membentuk lo, dia nggak layak ambil bagian dia bukan bagian dari masa depan. perfect. Ngerti gak? Oke. Ya, dan buat gue itu penting banget untuk dipertimbangkan. Oke. Dan kita jadi apa adanya aja, it's okay. Maksudnya gini, kalau emang ini udah masa lalu kita, udah bukan masa kini kita. Ya ini udah suatu kisah yang bisa kita ceritakan dengan tanpa malu kayak tadi tuh. Kayak teman-teman kan tadi cerita tuh di awal tuh. Ya kan semuanya bongkar, gue tuh gini, dulunya gitu, gini gitu. Ya udah nggak ada malunya lagi. Kenapa? Karena itu dulu. Sekarang udah enggak. Di Tuhan sekarang udah enggak gitu loh. Ya, jadi gue percaya mestinya yang dari Tuhan tuh pasti dia akan bisa memaafkan. Pasti akan bisa. Dan itu ciri-ciri justru dari Tuhan. Kalau dia kayak, wah ternyata kamu begini, kita nggak perlu berbohong. Makanya tadi kan ayatnya bilang apa? Yang tadi kita baca. Mereka ini telanjang dan tidak merasa malu. Iya, merasa malu. Ngerti gak? Orang selalu nanya, Bang, ciri-ciri jodoh tuh kayak gimana sih Bang? Pas lagi pacaran, gini aja gampang. Kalau lu bisa kentut dan gak malu.
Ngerti nggak maksudnya? Artinya dia nggak bakal kayak, ih jorok banget lu, nggak kayak gitu. Dia nyantai-nyantai aja. Maksudnya sampai level dia tuh tahu keburukan lu seperti apa dan dia tetap ada di situ. Buat gue cinta sejati itu, I have seen the worst part of you and I choose to stay. Wow. Gue udah tahu, gue udah lihat yang perfect. terburuk dari lo dan gue memutuskan untuk tetap sama lo. Itu cinta. Dan gue bersyukur selamanya buat istri gue karena istri gue paling bisa lihat lah semua keburukan gue. Dan dia puji Tuhan masih bertahan. Dan itu yang justru memicu gue untuk belajar untuk jadi lebih baik. Diterima apa adanya bukan alasan untuk terus jadi apa adanya, maksudnya jadi seadanya. Diterima apa adanya justru harusnya motivasi untuk terus malah memperbaiki diri. Jadi moga istri gue mau deh penerimaan itu. Moga istri gue mau. Amin. Amin, mantap. Iya dong. Amin. Oke. Gitu Bung. Oke, jadi bisa dibilang itu suatu keputusan yang baik ya jika kita dekat dengan seseorang, kita jujur kepada seseorang. Kita buka diri. Kita ini pada akhirnya kan kita saling mengenal tuh artinya kita saling membuka diri sampai kita mengenal satu sama lain. Nah, dari situ baru akan timbul yang namanya tak kenal, dari kenal maka jadi sayang kan. Sayang tuh artinya ketika lo udah tahu nih dia kayak gini nih, tapi somehow kok gue punya hati ya buat orang ini, ngerti nggak? Nah itu cinta yang natural tuh seperti itu. Cinta yang nggak natural, isinya pencitraan. Lu berusaha jadi orang lain untuk impress dia, itu nggak natural. Itu cinta yang lu manipulasi namanya gue bilangnya. Ya jadi yang natural tuh selalu jauh lebih indah sih. Gitu. Jadi jangan cari yang KW-KW, yang fake-fake, yang plastik-plastik, cari yang apa adanya aja lah. Mengakhiri pertanyaan ini sama tanya ini Kak. Jadi kalau misalnya memang Bung. Oke. Untuk mengakhiri ini mau nanya nih, terus kalau misalnya besoknya selesai jujur terus dikasih putus gimana dong? Ya dengan sangat mudah bilang ya udah. Oke. Emang bukan dari Tuhan, santai aja. Perfect, komplit. Gua aja ditolak pas nembak. Siap, komplit. Tapi nggak taunya emang ternyata bener-bener dia yang dari Tuhan gitu loh. Siap. Akhirnya sama iya. Jadi emang nggak gampang, ada prosesnya, tapi itu worth it untuk dijalani. Karena kita akan nyari yang benar-benar cinta sama kita sampai level yang begitu, yang kayak gue udah tahu, udah lihat yang terburuk dari lo, tapi gue tetap di sini, gue nggak kemana-mana, gitu. Kita nyari yang itu kan, kayak miskin, sakit, sehat, susah, senang, sampai mau memisahkan kita. Kita nyari yang itu kan, bukan cuma nyari yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang manis-manis, yang seksi-seksi. Ini kan ada momen dimana lagi nyebelin, lagi nggak ada seksi-seksinya, lagi kayak apaan sih lu, kayak lagi begini. Ada juga momen-momen itu kan, tapi kan cinta itu yang bikin, makanya ada ayat 1 Korintus 13 kan salah satu aspeknya kan bilang kasih itu menutupi segala sesuatu kan, dia bilang nanti kan segala ketidaksempurnaannya nggak dipandang sampai di amplified, justru kasih itu kayak ya udahlah namanya juga manusia pasti ada aja lah kegeblekannya gitu loh, tapi kegeblekan dia nggak bikin gue mundur kan, dari awal udah punya janji tadi kayak miskin, sakit, sehat, susah, senang sampai mau memisahkan. Itu kan satu janji yang paling berani yang manusia bisa ucapkan. Makanya nggak bisa, bocah tuh nggak bisa ngucapin begituan. Bocah nggak siap buat komitmen macam itu, men. Gila, itu komitmen seumur hidup, bro. Cinta itu nggak main-main soalnya. Jauh lebih dari cuma sekedar naksir-naksir ala-ala cinta monyet gitu. Enggak, ini benar-benar cinta yang komitmen. Semua berpikir bahkan di atas perasaan sampai level tertentu. Wow. Ya, perfect. Thank you Kakak. Ya. Oke, Bung. Benar kan tadi guys? Ini emang buat kita sebenarnya. Iya. For information nih, pastor kita semua belum menikah, jadi terima kasih banyak masukannya. Oke, Bung. Mau tanya Bung, ada beberapa case sebenarnya dari lingkungan gue yang lama. Bagaimana? Maksud dengan gaya hidup yang dulu gue pernah lewatin lah ya, misalnya pernah hidup di Bali dengan segala macam konsep hidup lah, bahkan ya bisa ada one night stand gitu ya, yang kayak kacau banget lah. Sampai ada di satu villa yang benar-benar semua orang pesta seks gitu, yang kayak bisa swinger gitu, maksudnya itu terlalu kacau kan di tengah-tengah, dan itu real banget ada di tengah-tengah. Iya. Dan sebenarnya itu juga jadi bagian orang-orang itu sebenarnya adalah orang-orang yang jadi beban hati Tuhan juga nih, yang sebenarnya seringkali gue juga rasain bagaimana Tuhan kasihlah nama-nama ini. Nah, jadi yang mau gue tanya, misalnya orang ini sudah punya satu hubungan nih, entah dia pacaran atau dia menikah,
Ya atau mungkin dia ya kumpul kebo aja gitu misalnya. Dia punya hidup ada gaya hidup yang seperti ini kan. Nah, kumpul sama kebo. Ya maksudnya kayak ya udah serumah gitu dan segala macam. Tapi di tengah-tengah perjalanan hidupnya ternyata akhirnya dia buka hati sama Tuhan. Ditangkap Tuhan lah intinya. Lewat semua masalah dia, lewat semua tekanan, akhirnya dia balik nih. Anak hilang ini balik, tapi sekarang kondisinya bukan sendirian doang. Udah banyak nih, udah yang jadi gerombolan dia. Jadi di kondisinya dia balik. Nah, dia pengen punya hidup yang baru kan. Cuman ada satu yang jadi apa ya? Dia kayak tanda kutip terjebak kali ya, atau nggak merasa kayak ini bagian dari perbuatan gue yang lama membuat gue sekarang ada di posisi ini. Konsekuensinya dari itu. Segala sesuatunya, misalnya dia hidup dengan istri atau pacar yang bukan anak Tuhan gitu ya, benar-benar. Dan dia udah tahu nih dari firman yang dia baca, yang dia pelajarin, dan juga dia pasti Roh Kudus kasih tahu kan. Hal ini harus diberesin nih gitu. Tapi dia bingung nih move-nya gimana. Dia pengen terus maju dalam Tuhan, tapi hal ini mendakwa dia karena dia belum bisa action, ya kan? Dia belum bisa action, dia harus ngapain. Nah, maksudnya menurut Bung gimana Bung Christian? Maksudnya di bagian ini ada nggak pengalaman atau nggak kira-kira harus ngapain gitu? Misalnya apalagi kalau ternyata udah ada anaknya gitu. Maksudnya udah kompleks rombongan lah ya. Gitu. Maksudnya di bagian ini dia sebenarnya pengen menyenangkan apa yang Tuhan mau gitu. Cuman keberanian untuk majunya belum ini aja. Belum bulat gitu. Iya. Dan di posisi kayak gue belum berkeluarga, jadi belum bisa langsung ngejudge segala sesuatunya karena gue nggak di posisi dia kan. Bagaimana ya? Gue juga tetap jadi orang yang ya udah oke, lu cerita ke gue gitu mas, dan gue ya sampaikan kebenaran tanpa menghakimi dia gitu. Ya. Gimana Bang? Karena ini konteksnya udah artinya bukan udah menikah tapi udah punya anak lah ya. Kalau masih pacaran dan belum punya anak, sejauh apapun pacarannya, 2 Korintus 6 14 sampai 15, ayat 17 sampai 18 bilang, pisahkanlah dirimu dari mereka, terang nggak bisa bersatu sama gelap. Gue rasa ayat ini udah mestinya familiar ya. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18, lu bisa baca nanti. Di situ dibilang ada keluarlah dari kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Tapi ini kalau konteksnya pacaran. Tapi kalau udah ada, nah ini konteksnya mestinya ini udah kejauhan, udah berapa step lah, udah berantakan. Ya di sini harusnya konteksnya adalah bertanggung jawab untuk dinikah, itu udah pasti. Ya, walaupun beda agama kak, oh iya, karena itu konsekuensinya, itu tanggung jawab lo. Kalau lu kabur dari situ, lagi adalah nggak bertanggung jawab. Masih. Ya. Di 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 15 deh. Izinkan gue baca lu banyak ayat, lu bisa nyimak deh. Ya. Ayatnya powerful. Ya di sini sebenarnya kalau udah kayak Saman Leven gitu, hidup bareng, udah kayak suami istri, bahkan udah punya anak. Kasarnya walaupun belum suami istri, kalau udah punya anak, lu tuh udah suami istri. Ngerti nggak maksud gue? Yep. Lu udah jadi ayah dan ibu dari anak ini. Maksudnya lu udah normally lu mestinya udah berkeluarga. Ya secara praktek udah berkeluarga itu berarti. Ya, ini buat yang udah menikah. Kalau tadi yang buat pacaran, pisahkan diri. Karena ini bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau yang udah menikah, dalam tanda kutip udah punya anak, kalau kayak konteks ini walaupun belum menikah. 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 15 dia bilang gini. Kepada orang-orang yang telah kawin, ya bukan nikah di sini kawin, enggak lah, dibedain maksudnya gitu. Ya anggap aja udah kawin lah ya gitu. Dalam konteks ini kan pertanyaan lu kan udah kawin tuh, makanya udah punya anak ya kan. Lu kewong. Pada orang-orang yang telah kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, ini firman Tuhan, oke? Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Artinya kalau udah punya anak nih nggak boleh ditinggalin berarti, ya. Dan kalaupun dia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Berarti ini mesti dirapiin, mesti diberesin gitu loh. Lu mesti bertanggung jawab buat tindak tanduk kalian berdua ini, ya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Udah jelas tuh. Fix, ya. Dan gini, Paulus bilang kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Nah kali ini nasihat. Yang tadi kan Tuhan tuh, udah fix tuh. Ya kalau udah kayak gitu, nggak boleh ceraiin, lu mesti tanggung jawab. Konsekuensi mesti lu tanggung. Tapi Paulus bilang, tapi ini sekarang gue ngomong nih, kalau tadi kan Tuhan yang bilang, sekarang kalau dari gue, kata Paulus ya nasihat dari gue. Ya, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, ya dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia. Janganlah saudara menceraikan dia. Ngerti nggak maksudnya? Yep. Kalau misalnya anggap nih lu gitu ya, terus cewek lu ya ibu dari anak-anak lu lah istilahnya, kalau udah kenamaan gitu kan, belum married juga.
dia nggak pengen lu tinggalin gitu, maksudnya dia pengen stay walaupun beda keyakinan, ya lu mesti stay, lu mesti perjuangin dia, imannya dia mesti lu perjuangkan terus sampai akhir hayat lu, karena dia pilih untuk stay, dia pilih untuk nggak ninggalin lu. Kalau kayak tadi konteksnya brother satu ini kan dia kan cabut tuh, padahal lu udah pindah ya kan, nyebelin juga, udah pindah nggak taunya ditipu, ya bodo amat lu udah pindah, lagi kan gitu ya, karena kena jebakan Batman lo ya. Coba lihat, bilang gini, dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Berlaku buat laki-laki dan perempuan, kalau emang dia mau stay walaupun dia masih belum berkeyakinan sama kayak keyakinan kita, ya kita perjuangkan dia, ya kita bagian dari tanggung jawab kita, ya bagian dari tanggung jawab kita. Coba lihat, karena suami yang tidak beriman itu, perhatiin ayat-ayatnya, dikuduskan oleh istrinya. Menarik ya ayatnya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Kenapa? Karena lu udah bertobat. Anak lu jadi, Tuhan anggap anak lu itu bukan anak cemar. Ya, dimulai dengan apa lu bertanggung jawab. Karena kalau lu belum married, udah punya anak, itu anak-anak haram larinya, ya nggak? Tapi kalau lu udah married, akhirnya misalnya udah kejauhannya anggap, akhirnya lu married berdua. Oh, itu nggak anak haram. Jelas kok, bapak ibunya jelas. Nanti ya maksudnya. Nah, di situ kita mesti memperjuangkan. Ayat ini praktikal banget sih. Ya. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Yang tadi tuh, untung lu belum married, baru pindah sama ya kan? Udah married lebih ruwet lagi, Bre. Iya, bro. Ya kan? Tapi kalaupun udah married dan dia akhirnya memutuskan untuk bercerai misalnya, kayak gini kan dia lu belum married aja dia udah ninggalin lo gitu loh. Ya, lu mau apain maksudnya? Itu kan satu yang nggak bisa lu kendalikan. Karena kan ini kan berbicara tentang dua belah pihak, dua pribadi, dua keputusan sadar dari dua orang. Ya kan, pernikahan itu kan namanya aja covenant kan, perjanjian ada dua pihak, ya ini sama itu gitu loh. Dan kalau kita nikahan Kristen ada 3 lagi pihaknya. Ini itu sama dia, ya kan? Ya. Jadinya lebih nggak bisa diputusin lagi sebenarnya. Dia bilang gitu. Jadi, tapi kalau orang yang tidak beriman itu artinya beda kepercayaan sama kita itu mau bercerai, biarlah ya bercerai. Dalam hal demikian saudara-saudari tidak terikat. Tetapi ada tetapinya tapi. Ya. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera, bukan dalam perseteruan seumur hidup gara-gara kasus ini. Ngerti nggak mas? Praktikal banget kan? Alkitab tuh yang gue bilang kayak Alkitab tuh kalau manual book dia tuh lengkap banget kan. Apapun di depan tuh udah tulis sebenarnya. Cuman kitanya aja yang kurang ngulik. Gitu. Jadi buat gue terlalu belak-belakan sih di sini digambarinnya. Gue akhirnya ini sih bang. Ya. Gue akhirnya menyadarin. Jadi kalau gue sebenarnya lahir dari orang tua yang berbeda agama. Bokap baru percaya tuh di berapa jam sebelum dia pergi dipanggil Tuhan. Nah, ya terus kondisinya di keluarga bokap, cuman bokap lah ya bawa yang punya anak cowok. Jadi cuman gue sama adik gue yang diikat, yang bawa nama. Tiba-tiba bisa lanjutin marga lah ya. Iya, kita berdua bukan ikutin bokap, tapi pilih Kristen. Di situ tapi papa nggak pernah sekalipun. Jadi gini, aku SD, aku sekolah di sekolah Kristen, SD Kristen. Selalu ditanya sama guru, kamu agamanya apa? Krislam. Cering 2 agama gitu. Kayak nyokap gue juga gitu. Nah, akhirnya papa kelas 5 SD tuh, papa dipanggil sama sekolah, gue sama kepala sekolah. Panggil lah. Pas pulang, inget banget tuh gue. Bokap nanya gitu, kamu agama apa? Gak bisa kayak gini. 5 SD ya, 5 SD gue tanya gitu. Momennya itu, gue udah bulan-bulan Desember. Jadi Natal kan fun banget kan. Ya. Kira di situ gue mikir, ikut mama Kristen. Natal aja lah dapat kado ya gak? Iya gitu. Karena Lebaran masih jauh ya waktu itu ya. Iya. Lebarannya bulan Desember. Kayak waktu itu. Apalagi tahun berapa tuh Natalan sama Lebaran sama tuh. Iya. Apalagi bang, nama gue Adnan Febrio. Adnan kan arti putra Ramadan. Kalau di itunya. Udah terus disitulah kakak gue dulu sama gue Kristen. Adik gue masih kecil, beda 5 tahun sama gue.
Udah. Hebat lo yang dari usia muda banget kayak gitu udah kasih pilihan hebat lo. Pilihan kayak brother ini baru kayak lu pilih Yesus atau pilih gue. Sedap. Akhirnya salah pilih. Balik lagi. Ya kan? Lu di usia 5 SD bro gila. Ini yang udah umur berapa aja begini. Apa ini? Yesus di umur 5 SD. Dia harus tahu lu pilih itu konsekuensinya jelas. Lo harus gereja, lo harus apa, lo harus ngerti agama lo. Nah jadi papa tuh sering ini nangkep kayak gue ke gereja, dia tiba-tiba datang ke gereja, didengerin nih, oh ini khotbahnya. Pas pulang ditanya, tadi khotbahnya apa? Kalau gue salah, ketahuan sama dia, lo bohong ya nggak gereja ya, gitu. Papa kayak gitu loh. Emang hebat bapak lo tuh. Iya bapak. Terus kayak dulu pernah di satu posisi kita berempat, gue sama adik gue sama nyokap beda gereja. Jadi sering kunjungan ke rumah, beda-beda gereja gitu. Nah, ke rumah sama kantor papa itu tuh mulai COVID dapat 4 paket bro. Iya. Rupanya asik men, asik ada gunanya kok beda-beda gereja satu rumah. Kalau Mbak bilang itu lebih banyak. Pak, ini ada orang gereja datang ke rumah. Papa dari kantor buru-buru ke rumah. Diterima orang gereja kayak gitu. Jadi dari kecil aku lihat, oh ini toleransinya banget. Laki-laki banget ya. Iya, padahal bisa aja gue dipaksa kan. Ya udah. Tapi disitulah akhirnya gue baru dengar sih bang itu firman ini ayat ini tuh gue baru dengar sih. Tapi gue akhirnya waktu papa udah meninggal berpikirlah ternyata nih kalau karya Roh Kudus kayaknya papa dari kecil udah dijamah nih sama dia nih. Betul. Cuman dia belum ambil keputusan aja. Betul. Nih anaknya dikasih bebas 2 cowok nih. Karena itu bagian dari ini bro. Kayak nih ketika kita menikah kan ada namanya kesepakatan. Kalau orang 2 beda agama memaksa untuk menikah, mereka udah punya kesepakatan. Artinya gini, untuk lo agama lo, untuk gua agama gua. Betul. Artinya lo mesti kita saling menghormati. Lo nggak bisa paksain siapapun. Nanti anak mesti bebas milih. Gitu. Jadi nanti pilihan siapapun akan didukung oleh kedua belah pihak. Iya. Itu emang ciri-ciri yang pernikahan beda agama itu udah pasti kayak gitu. Iya, akhirnya ada kesepakatan kan untuk nggak saling ganggu. Iya. Jadi kayak gitu. Karena pasangan yang memenangkan ya. Jadi anaknya juga anak kudus. Iya. Karena gue rada worry sih. Oh, anak kudus sih gokil. Kayak gitu. Baru tahu nih gue. Kayak gitu. Asik ya kayaknya. Asik banget. Ya itulah firman Tuhan tuh segitu asiknya memang. Gokil sih. Gokil bang. Gokil. Kita mesti langkah-langkah awal nih kan beberapa kan baru bertobat nih, langkah-langkah awal paling bener udah lu baca Alkitab sehabis-habisnya nih bro. Asli. Dulu tuh gue baca bang. Semuanya di situ men. Nggak mengenal pengetahuan aja, lalu. Bukan pengenalan. Masalah banget sih. Wow, jadi sebenarnya ini yang bersama sih Bung kayak Rio bilang kayaknya ini ayat bisa relevan banget gitu sampai hari ini. Bahkan dia ngomong belak-belakan dan no wonder tuh kayak anaknya tuh juga terlihat kayak menjadi anak kudus itu sebenarnya karena kan tujuan pernikahan itu kan salah satu juga yang gue pernah belajar tuh ada bagaimana untuk turunan ilahi kan ya kan turunan ilahi kan ya Maleaki berarti kan di bagian ini pun berarti wah Tuhan tetap gitu loh tetap kasih berkenan gitu diberkenan sama anaknya kan sebenarnya nggak salah apa-apa gitu kalau dibilang anak haram sebenarnya ya anaknya nggak tahu apa-apa orang tuanya yang melakukan gitu tapi ternyata wow ini menjawab banget sih Bung gitu yang benar-benar ya semoga banyak yang semoga siapapun yang dengerin tuh juga jadi bisa menggali lagi dan jangan patahin semua tuduhan-tuduhan untuk dia semakin dalam sama Tuhan gitu loh karena bagian ini kayak seakan-akan jadi tembok buat dia buat maju gitu karena iya dia kayak banyak banget dia ngerasa kayak gue anak haram gue nggak diharapin gue gini gue gitu enggak lu anak-anak kudus baca deh. Makanya denger apa yang Tuhan bilang tentang lu, jangan denger apa yang orang bilang tentang lu. Apalagi kalau orang itu nggak mati buat lu. Iya. Kenapa sih lu cuma mau denger Yesus doang, lu nggak mau denger pakar, lu nggak mau denger filsuf, lu nggak mau denger gue bilang karena pakar sama filsuf nggak mati buat dosa-dosa gue bro. Yang mati buat dosa-dosa gue Yesus, makanya gue lebih dengerin Yesus. Wah benar. Wow, powerful banget ya. Gue dengerin lo ngomong bang, banyak mikir gue. Iya. Salah gue, jangan gue salah. Gue paling gak apa-apa itu artinya masih sehat bro ininya bro. Walaupun suka skip sekali-sekali cuma masih oke lah. Masih oke, bener, it's okay. Pelan-pelan, gak ada yang buru-buru kok. Namanya juga kembali pulang kan selangkah yang penting langkahnya terus fokus gitu langkahnya. Jangan lari-lari malah jatuh, lari-lari jatuh. Gak usah jalan aja, yang penting solid. Nyampe kok pasti. Udah nyampe dari sekarang malah makanya lu pengen menangin banyak orang karena lu udah nyampe ke hatinya sebenarnya.
itu yang menarik dari kalian. Rasanya kayak baru mulai jalan nih, tapi sebenarnya udah nyampe. Makanya lu pengen banget narik lebih banyak orang, itu artinya lu udah nyampe, men. Wow. Gue selalu bilang gitu. Udah nyampe hatinya. Iya. Wow. Ini jarang nih Bang. Wow. Di satu kayak gini kita diem gitu mikir. Kayaknya lo pengen ngomong. Bukan karena nggak loading banget. Cuman terkagum karena emang kebenaran ini pun gue setiap kali membagikannya pun buat gue juga masih ada momen untuk kayak gila Tuhan lu gila sih. The truth will set you free. Exactly. The truth will set you free. Gue dikit nih Bang Pastor, yang bagian yang gue bilang sama abang di grup itu yang kayak jadi anak Tuhan dulu, baru cari anak Tuhan. Terus Bang Pastor memperumpamaan tentang seorang ayah sama anaknya ke supermarket, ada mainan tuh, ini buat 5 tahun ke atas. Tapi lu beliin, padahal anak lu masih 3 tahun ya pas lu kasih ya hancur. Dia ngerengek lah. Nah itu boleh dijelasin secara detail nggak Bang di podcast ini? Sebenarnya sederhana sih, apapun yang dikasih ke yang belum siap pasti dirusak. Wah, itu aja ciri-cirinya. Baik dari mainan orang-orangan sampai anak orang gitu, pasti kalau belum siap pasti dirusak deh judulnya. Makanya kita lebih harus berfokus ke kesiapan kita. Makanya bukan cari yang tadi kan, bukan tapi benar-benar kita tuh mempersiapkan diri. Kita ambil bertanggung jawab. Tunjukkan kepada surga bahwa gue udah bertanggung jawab loh Tuhan. Kalau menurut lo gue udah waktunya nih. Ya untuk mulai hubungan asmara dengan siapa, atau bahkan sampai level nanti udah menikah dengan siapa, pertemukan dong. Itu maksudnya gue udah capek lah nyari-nyari sendiri, ujung-ujungnya yang gue pakai mata nafsu gue terus ya kan. Yang gue pakai akhirnya naluri gue yang udah jelas-jelas ngaco ya kan. Jadi gue pengennya sekarang, karena kemarin udah pernah ngaco nih, ya berikutnya kita benar-benar serahkan kepada Tuhan. Gue juga soal pacaran cuma 2 kali. Yang pertama pure ngaco lah ya, yang kedua ini yang sampai sekarang ya sampai menikah. Dan gue coba untuk sebisa mungkin lah pakai urutannya Tuhan gitu. Karena yang kemarin suka-suka gue aja lompat urutan, yang penting kan gitu, namanya juga geblek ya kan. Tapi kan geblek nggak mungkin berkali-kali geblek terus gitu, maksudnya namanya juga kan ada tobatnya, dan ketika kita tobat kita balik benar-benar kepada apa yang Tuhan bilang. Dari sana kita mulai menghormati tuh stepnya, karena gue yakin kalau stepnya benar pasti benar lah. Benar. Itu sih paling men. Iya. Itu ya sebenarnya kayak gitu sih. Kalau udah siap. Mungkin dari gue ini. Nge-lag. Siapa nge-lag? Oke. Ini dari gue mungkin pertanyaan terakhir ya. Gak kerasa juga nih udah 1 jam setengah. Padahal biasa tuh timernya tuh kurang lebih 30 menit, 45 menit gitu. Gak bisa ngomongin gini 30 menit bro. Iya. Ini mungkin iya asik bener ini. Sampai gue kepikir apa ini jadi 2 sesi. Lu bagi 3 gitu ya. Bagi 3. Nah, itu tadi gue mikir gitu. Ini mungkin 1, apps 2, apps 3. Yuk, apa-apa. Jadi 3 sesi. Kan podcast lu ini kan suka-suka lu. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Pandangan dunia tentang pasangan hidup atau percintaan kan sering nih kita dengar nih. Dia laki-laki atau perempuan, cintanya itu menyempurnakan aku. Nah, kalau menurut firman Tuhan, statement seperti itu totally true or not gitu loh. Enggak. Maksudnya aku kalau sama dia tuh kayaknya dia nyempurnain gue banget. Dari banyak sisi, dari banyak hal, dari banyak sudut, dia kayaknya nyempurnain gue banget. Jadi kalau nggak sama dia, menurut lu nggak cukup gitu. Benernya seperti itu nggak sih? Harusnya sih enggak. Ya, harusnya enggak. Gue nggak komplit lah gitu. Kan his love or her love completes me kan, seringnya kan ngomong gitu kan orang dunia. Gue sih nggak setuju, karena Alkitab bilang, tadi gue udah baca ayatnya sih, gue baca lagi. Ini bisa dibahas supaya teman-teman siap. Ya, Matius 6 ayat 33 bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu, semua termasuk pasangan hidup, semua. Jadi pasangan hidup itu tambahan, bukan utama. Yang complete you and me itu Tuhan. Ketika lo udah dipuaskan oleh Tuhan, baru yang lainnya nanti sifatnya tambahan. Ngerti? Nangkap nggak nih? Kalau lo udah cukup sama Tuhan, baru bisa yang lainnya tambahan. Kalau lo nya sendiri belum cukup sama Tuhan, lo sama Tuhan tuh doang cukup. Yang lainnya bukan tambahan, berarti ini akan jadi pengganti Tuhan. Karena lo ini incomplete. Lo incomplete, lo maka cari satu yang complete you.
Tapi kalau lu udah komplit sama Tuhan, nanti siapapun yang datang, apapun itu yang datang dalam hidup, ya, ketenaran, popularitas, rezeki, apapun itulah, termasuk jodoh, jadi tambahan kalau lu udah komplit. Tapi kalau lu belum komplit, ini kalau lu masih incomplete, ini akan jadi pengganti Tuhan untuk mengkomplit lu. Percaya atau enggak ada yang bisa menggantikan Tuhan. To make you and me complete. Oh. Ya, lu akan paksain dia jadi juru selamat, yang jelas dia nggak bisa. Lu akan paksain dia sempurna, dia nggak mungkin bisa sempurna. Ya, lu akan paksain dia jadi yang paling, yang adalah nggak mungkin. Ya, yang paling cuman Tuhan. Yang bisa komplit lu cuman Tuhan. Baru ketika lu udah komplit sama Tuhan, ya, ketika Christ is enough, yang lainnya jadi tambahan baru. Ya kan? Cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Wow. Jadi lu mesti komplit dulu sama Tuhan. Ini baru abis itu, makanya tadi syaratnya adalah cinta Tuhan dulu. Karena kalau enggak, cinta-cinta yang lain akan berusaha menggantikan posisi Tuhan to complete you, which is impossible. Nothing can complete you selain Tuhan. Nggak ada yang bisa membuat kita utuh selain Tuhan. Yes. Makanya Adam itu benar-benar harmonis dulu sama Tuhan. Dia kayaknya udah punya semua. Ya, dia hubungan sama Tuhan baik. Dia udah dikasih otoritas, kepercayaan luar biasa. Semua udah diciptain, disiapin buat dia. Right? Cuman Tuhan bilang, dia butuh sparring partner. Ya, dia nggak bisa sparring partner sama lumba-lumba, ya, sama beruang madu. Dia butuh yang kayak dia. Biar dia ngerti apa artinya saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani. Ya, dia butuh sparring partner. Dan buat gue, jodoh itu seperti itu. Jodoh itu seperti itu. Sparring partner dan keputusan ya. Benar-benar sparring partner. Wow. Nggak lebih dan nggak kurang dari itu. Dia nggak memperlengkapi lo. Memperlengkapi ya, tapi dia tidak melengkapi lo karena lo udah lengkap. Dalam Tuhan lo itu udah cukup. Christ is enough and everything I need is in Him. Lah gue bilang gitu kan. Baru setelah Christ is enough, yang lainnya termasuk pasangan hidup jadi tambahan. Baru sesuai sama firman Tuhan tadi. Kalau nggak nyambung. Seromantis apapun idenya, kalau udah nggak sesuai firman Tuhan, kita tahu kita mana mesti pilih yang mana, bener nggak? Kita tahu kita mesti pilih firman Tuhan karena Tuhan yang bikin kita. Ya udah paling bener baca manual book lah. Lu mau ketemu teknisi HP sejago apapun, paling bener manual book udah, bukan dia. Dia mah jaga counter aja udah. Jaga counter nggak lebih jago dari manual book. Manual book udah paling bener lah. Ngerti gak maksudnya? Gue sih logikanya gitu. Maksudnya pendeta manapun dengan ideologi, filsuf manapun dengan pandangan apapun, sekeren apapun, manual book udah paling bener dah. Nah, ikutin aja manual book bilang apa, kita aminin aja gitu. Jadi gue berharap, mumpung kalian semua masih belum menikah nih, masih single, lu mesti komplit dulu. Lu mesti maksimal, lu mesti jadi single yang berhasil, gue bilangnya. Single yang berhasil yang kayak gimana, Kak? Cinta Tuhan, taat sama Tuhan, hidup buat Tuhan. 3 itu single yang berhasil. Hormat orang tua tentunya. Karena nanti berikutnya kan restu. Ya, ada 3 tadi. Cinta Tuhan, bertanggung jawab, sama hormat orang tua. Itu single yang berhasil. Kalau lu jadi single yang belum berhasil, masa iya dipercayain jadi double? Ngerti gak? Perkara kecil yang gak beres, gak bakal dipercaya perkara yang lebih gede. Logikanya gitu aja. Secara logika kerajaan surganya tuh kayak gitu prinsipnya. Percayaan kecil, dikasih kepercayaan lebih gede. Setia di sini, dikasih tanggung jawab. Setia di kesini, termasuk di dalamnya juga bertanggung jawab. Oh tentu. Itu ciri-ciri bertanggung jawab bisa juga di dalamnya itu terkandung bertanggung jawab secara finansial kali ya Bang ya? Masuk. Itu kan ciri-ciri orang dewasa akhirnya udah nggak bergantung lah, nggak ngerepotin siapa-siapa lah kasarnya. Itu ngaruh sih ke situ. Tapi bukan itu doang satu-satunya. Kan orang pikir gue punya duit, padahal yang terakhir gue udah urus gini, saya bisa siap merit nih. Ya lu udah sungguh-sungguh belum sama Tuhan? Lu udah ngerti belum cinta itu apa sih? Ya jangan-jangan lu akan memperlakukan nanti perempuan ini kayak salah satu barang, kayak mobil yang bisa lu cicil terus lu dapetin, ngerti nggak? Kalau dia nggak ngerti konsepnya kan gitu, dia cuma punya duit sama udah cukup umur, bahaya. Gitu. Paradigma mesti beres tuh. Itu sih Sam. Wow, keren banget. Bisa jadi monster itu ya Bang. Monster bisa banget. Kayak tadi DL bilang ya nggak? Ya kan DL bilang kan dari awal udah demen mabok, pornografi, free sex. Habis itu jadi atlet.
dapat duit makin gila gitu. Kayak lo Badung nih, tapi dibiayain tuh nggak? Yes. Oh lu Badung, sini gue sponsorin biar Badung sama parah ya, hancur. Itu ya maksud gue. Ngerti kan? Nangkep ya. Ini sebenarnya logis banget dan Tuhan bekerja dengan begitu kok. Sebenarnya kerajaan sorga itu yang paling logis yang pernah ada sebenarnya. Ya. Walaupun dia teologis, tapi dia juga logis. Teologis itu di atas akal, bukan nggak masuk akal. Catat. Teologis itu di atas akal, bukan nggak masuk akal. Karena Tuhan kalau dia nggak masuk akal, dia akan selalu nggak masuk akal karena dia di atas akal kita. Tapi semakin kita makin mengenal dia, kita akan dibawa ke dimensi itu untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Nggak kemakan sama ngemeng-ngemengnya dunia tuh nggak lo? Sama speak badainya dunia nggak kemakan gitu. Karena udah kosongnya dunia. Yoi, karena speaknya badai banget, main kalau dunia tuh kedengarannya tuh canggih gitu, kayak gila indah banget, kayak pret, maksudnya yang pasti jalanin ini gue ketipu kan gitu. Gitu sih men. Dani jangan lagi Dan ketipu Dan. Enggak. Gua makanya setelah 2 kali lah ya Dan. Enggak mungkin Bang. Yang pasti 2018 itu gue putus, gue bener sebenarnya Korbah Abang itu gue baru temuin itu sebulan yang lalu lah, kayak di explore Instagram karena aku follow Abang kan. Jadi 2018 itu aku putus sama pasangan aku, itu setahun dari 2019 itu aku bener-bener perbaiki hati aku. Aku bener-bener kayak nggak deket sama wanita, nggak mencari wanita, karena padahal dulu adalah seorang yang ya pria PK lah ya, bisa dibilangin. Jadi gue benar-benar gue enough. Salah. Gue udah enough, gue udah tobat, makanya gue bener nemuin kata-kata Bang, dan itu jadi rema kata-kata Bang tuh buat jadi anak Tuhan dulu, baru nanti Tuhan sediain anaknya. Ya, terima kasih banyak Bang. Keren banget ya podcast kali kita. Waduh, senang banget sama Bang. Episode nih kayak dipostingnya 4 episode nih. Iya dong, pasti dong. Kita harus banget sama Bang. Kita kalau thank you banget nih, keren banget sih. Thank you gengs. Kata-kata Bang selalu ya. Semangat dan thank you. Belum kita ini tutup, mungkin kita mintalah Bang Christopher untuk berdoa di podcast kita. Doain kami sobat listener dan podcast kembali pulang. Oke. Yuk mari kita. Tuhan, thank you buat waktu yang indah bisa berkumpul di bawah kaki Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Kami percaya yang berasal dari hatinya Tuhan akan mengubahkan hati kami. Dan itu mestinya ditangkap sepenuhnya oleh hati kami. Thank you buat teman-teman yang punya kerinduan besar untuk belajar dan juga rindu untuk menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Hamba berdoa buat tim dari podcast kembali pulang. Kami percaya tiap-tiap anakmu ini Engkau yang kumpulkan jadi satu tim yang hebat untuk membawa lebih banyak lagi jiwa kepada Tuhan melalui kisah mereka dan melalui keajaiban yang Tuhan buat dalam perjalanan hidup mereka. Thank you Tuhan, tarik mereka kepadamu dengan firman-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kesetiaan Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang dengerin, teman-teman yang dengerin podcast kembali pulang, biar apapun yang kami perbincangkan ini bisa memberikan inspirasi, memberikan arahan, yang memberikan teguran yang penuh kasih, bukan penghakiman, yang memberikan pengharapan, bangkitkan pengharapan dalam diri semua orang bahwa kami anak-anak kudus yang Tuhan kuduskan, bahwa barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Thank you Tuhan, berdoa buat tiap-tiap anakmu ini Tuhan, yang di tim podcast kembali pulang dan juga bahkan yang akan mendengarkan podcast ini. Makasih Bapak Roh Kudus, bantu kami, karena kami tahu dalam diri kami sebagai manusia nggak ada yang baik, tapi kami bersyukur Engkau memilih tinggal dalam kami, dan yang baik dalam kami hanya Engkau. Makasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.